orang tua kita muslim. Tidak boleh kita menyakiti. Nabi sangat mengancam. Nabi tidak akan menganggap kau sebagai umatnya apabila kau melawan orang tua kamu. Jangankan kamu memaki dia. Bahkan saya dengar juga, mau apa ini? Ya, ada orang mengatakan kita masuk saja orang tua ke panti jompo. Ini orang dilatih sama Allah ini. Orang dilatih sama Allah. Oke, kembali lagi bersama Pranala Production, Meja Podcast Makassar Global Group. Saya sekarang kedatangan tamu dari jauh-jauh dari Makassar, salah satu musisi legend di tahun 90-an, 80-an, 90-an. Beliau sekarang sudah hijrah dari Nasrani ke Muslim. Selamat malam Pak Ustadz. Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bisa saya panggil Pak Ustadz saja ya. Insyaallah. Ya. Saya ingin bertanya. Terdengar kabar bahwa Ananda atau ponakan saudara Riko hari ini telah resmi memeluk agama Islam. Itu bagaimana ceritanya itu Pak Ustadz? Sampai mungkin hidayah ya atau seperti apa ya? Kalau kita menanggapi bahwa saudara Riko ini memeluk agama Islam itu dengan inisiatif sendiri atau memang mendapatkan ilham atau hidayah? Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'ini nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmati iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat Islam ya. Dan salawat dan salam semoga insyaallah selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta insyaallah dengan kita umatnya yang di zaman ini senantiasa mengikuti beliau hingga dunia ini dikemat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Ya, saudaraku Om Maulana. Om Maulana ini ipar saya nih. Ya, bahkan bukan tamu lagi dari mana? Dari Makassar ya, Kodam 3. Tamu di Jakarta ini, Pak. Saya sudah warga Jakarta. Iya. KTP Jakarta semua. Jakarta sudah 35 tahun ya. Iya. Ya, jadi akhirnya tidak perlu pakai ongkos lah. Jadi insyaallah mengenai hidayah, hidayah ini Masya Allah. Ini hidayah ini kalau bicara hidayah nih, saya juga mau pengen nangis kalau bicara hidayah orang. Karena hidayah itu bahasa Arab, hidayah itu artinya petunjuk. Subhanallah. Petunjuk, tidak semua orang diberi petunjuk. Sedangkan taufik yaitu kasih sayang Allah. Jadi Riko ini mendapat dua. Satu hidayah, satu taufik dan hidayah. Jadi tidak semua orang mendapat hidayah ini. Termasuk istri kamu ini, si Leli ini. Ya, sebenarnya Riko ini ipar saya. Saya sengaja mengundang Pak Ustaz ke sini sekaligus mungkin ponakan ya. Om dari Riko. Jadi pemirsa, ini bincang-bincang yang sangat sakral di hari Jumat. Allah telah memberikan suatu petunjuk rahmat kepada Ananda Riko Tumbal dengan memeluk agama Islam. Proses
Itu tadi jam berapa Pak Ustaz dimulai waktu syahadat? Ya tadi alhamdulillah prosesnya syahadat itu berjalan lancar ya. Ya, bahkan mohon maaf saya tidak terlalu kenal pengurus-pengurus di Al-Markas itu ya. Tapi lancar. Tapi lancar alhamdulillah. Saya memang hanya mengingatkan sama Pak Kiai tadi itu sama imamnya, kalau bisa sebelum sholat Jumat ya, beliau disyahadatkan agar bisa sholat Jumat bersama tuh, agar bisa juga mendapat lagi apa schedule-nya apa hari besar itu kan yang dirahmati Allah. Jadi Riko tadi masih Islam, masya Allah. Betul-betul karena hari Jumat itu kan bukan hari sembarang, hari yang sangat dimuliakan Allah SWT hari Jumat itu. Ya, jadi sebelum Riko ingin masuk memeluk agama Islam itu sudah jauh-jauh hari mungkin Pak selaku om atau ponakan sudah tahu bahwa Riko ini akan segera membaca syahadat. Ya, memang dari jauh hari beliau sudah telepon saya. Ya. Masih kalau tidak salah 2 bulan kemarin ya. Sudah di membeli saya ini mau Islam. Bagaimana? Kalau masih Islam bukan urusan saya, gitu. Ya. Karena di Islam itu saya bilang sama Riko tidak boleh ada pemaksaan. Ustadz dia berdosa. Tidak di agama lain, orang dipaksa di Islam tidak boleh. Betul. Apa? La ikrah fi siddin, dalam Islam tidak ada pasal Islam, tidak ada. Ya. Tetapi dalam Islam jika kita ikhlas masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat ini masya Allah, ini lisan ini luar biasa. Saya bilang sama Riko, tapi jika kau ikhlas dengan niat kamu yang tulus mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka surga bagi kamu sudah ada di tangan kamu. Itu janji Allah, masya Allah. Tidak main-main ini. Karena jadi itu tadi disaksikan berapa pengurus masjid ya? Ada semua. Jadi sebelum kita naik ke atas itu di kantor itu ada Pak Ustadz ya. Saya juga kenal karena sering lihat beliau itu setiap hari apa itu ada taklim di sana kan. Jadi Riko itu sama saya di ini dulu diberitahu, toh agak biar tidak gugup. Iya. Baca la ilaha illallah Rasulullah. Terus ada di situ juga hadis. Saya hafal hadisnya itu karena kebetulan saya juga belajar hadis tuh. Rodi ada tambahan setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ ada tambahan raditu billahi robba wa bil islam medina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku aku ikhlas Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Dalam hadis disebutkan bahwa siapa mengucapkan ini maka kata Allah pantas bagi dia mendapat rahmat dan pantas bagi dia masuk surga. Tadi sini Abu Daud nomor 5072 dan Tirmizi. Saya mau mengorek sedikit ini Pak Ustaz. Ini saya mau kembali flashback ke, saya mau tahu Pak Ustaz ini kan mantan Nasrani ya. Ya. Sekarang sudah bukan mantan Nasrani lagi, memang 100% beragama Kristen Katolik garis keras. Iya. Kami asli orang itu bisa diceritakan awal mula sampai kita hijrah ke memeluk agama Islam. Itu bisa diceritakan sedikit dulu supaya pemirsa, masya Allah ya, mungkin banyak juga yang seperti ini, tapi saya ingin pemirsa tahu bahwa hari ini mungkin hari yang sangat sakral buat istimewa ya. Ya, istimewa buat keluarga. Mungkin Pak Ustaz mungkin bisa menyampaikan bahwa apa yang pernah Pak Ustaz rasakan sama dengan mungkin yang dirasakan dengan Ananda Riko. Mungkin bisa ceritakan. Ya, sekali lagi saya ulangi lagi, saya sebenarnya tidak menyampaikan ini, tapi kalau ada pertanyaan saya jawab. Ya. Artinya memang juga Allah berikan saya hidayah untuk menyampaikan. Itu bagaimana sampai bisa? Artinya begini, ya saya ulangi lagi bahwa saya ini yang dikatakan tadi saudara saya Pak Maulana ini, kami ini memang asli orang Manado Pak. Ya, kami asli orang Manado. Kami punya farm tumbel. Ya, Bapak tumbel, Mama Subarandak. Jadi kami asli orang Manado 100%. Makanya nama saya itu Willy Wilhelmus Neti Subaranda Uturoles Tumbel.
Artinya Subhanallah. ya. Sekarang namanya jangan lupa namanya. Namanya Taufik Rahman. Nah, Taufik Rahman tidak sembarang juga dikasih nama sama guru saya. Ada artinya semua. Kata tadi Taufik Rahman sama dengan hidayah, dengan kata perkataan Taufik, tauhid semua sama. Seperti gitu. Jadi ya bagus jadi juga, bagus juga mereka tahu kan siapa sebenarnya saya ini. Jadi jangan main-main, Pak. Ya. Kami hijrah bukan hijrah sembarangan, kami betul-betul di garis terdepan untuk dakwah agama ini. Tapi tentunya kita dakwah dengan kasih sayang kan. Ya. Jadi waktu kita mau hijrah ke muslim itu tidak ada hambatan dari pihak keluarga. Kan kita katakan tadi bahwa saya ini keluarga garis keras di Nasrani pada saat itu. Apakah tidak ada rasa takut mengungkapkan pada saat mau hijrah ke agama Islam? Ya tentunya pasti ada rasa takut ya. Ya. Kalau saya ceritakan lagi ini luar biasa. Ya enggak apa-apa. Ini seluruh dunia ini lihat ini, seluruh Indonesia. Iya. Ini Pak Maulana juga enggak tahu ceritanya ini kan. Sekarang saya sampaikan ini. Saya tidak mau menjawab memberitahu orang, tapi kalau bertanya saya sampaikan. Ini insya Allah ini Pak Ustaz ya. Iya. 1 juta view yang akan nonton ini. Semoga jadi kedatangannya Pak Ustaz ini membawa berkah. Jadi memang saya maaf ini saudara-saudara saya yang beragama Kristen ya. Saya bukan untuk memajukan agama lain, tidak. Iya, enggak boleh. Jadi enggak boleh. Ya, kita masing-masing punya keyakinan yang tidak boleh. Islam itu agama kasih sayang. Hanya kami ini meluruskan. Jadi saya masuk Islam juga Pak, tidak langsung masuk Islam. Saya juga waktu kerja sebagai musisi, saya suka baca-baca kan. Itu saya punya ayat pertama itu, saya tidak bisa lupa itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu saja. Al-Ikhlas. Iya, Al-Ikhlas itu. Allahu ahad seperti ini apa di situ. Dari situ saya kembangkan itu. Ada dua saya punya dua Al-Qur'an itu ayat yang menghancurkan iman Kristen saya sebagai Katolik. Saya sampaikan yaitu surat Al-Ikhlas sama surat Al-Baqarah 255, semua pasti hafal. Ayat kursi. Itu kalau orang pahami artinya dua itu sudah, orang yang bertauhid macam-macam pasti masuk Islam dengan sungguh-sungguh. Itu dua itu. Ya, saya hafal betul itu. Kalau Al-Ikhlas semua tahu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang satu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khusuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yutuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, dua ayat ini ya, saya korek-korek Al-Qur'an itu ternyata dua ayat ini yang menghancurkan iman Kristen saya. Maaf ini ya. Jadi dari situlah. Dan Pak Maulana mau maaf ya. Siap. Ini dua ayat mau maaf. Saya kalau tidak punya uang, saya baca ayat ini, jangankan besok, hari ini Allah kasih saya. Allah menolong ya, langsung hari ini. Langsung Allah bayar tunai. Langsung bayar tunai. Subhanallah. Karena dalam Al-Qur'an juga Allah firmankan dia tolak 2 dan 3. Wa may yattaqillah yas'alkum maghfirah. Masyaallah. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Subhanallah. Dulu kan Pak Ustaz ini seorang rockers. Ya rockers ya, 100%. Ya, musisi ya di tahun 80-an. Ya bahkan main orkes toh. Jadi zaman-zaman main musik itu masih kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu masih sangat mungkin ada maaf ya pemirsa, mungkin pada saat itu masih minum minuman keras. Oh masih, iya. Saya pakarnya. Kalau orang Manado, subhanallah. Kalau orang Manado tidak minum, ya tidak merokok, tidak dansa-dansa, tidak minum cap tikus. Itu ya cap tikus. Iya, cap Manado. Cap tikus itu bikin kampung saya, Pak. Jadi antum kalau besok lusa ke Manado, di kota Manado lihat di atas itu, di atas Pineleng, lihat itu kampung Warembungan, itu kampungnya bapak saya. Kampung bapak saya itu bagus, Pak. Kaya, orang Cingke, Kopra. Cap tikus itu bikin di situ. Jadi kampung saya itu cap tikus. Orang kalau di sana ada acara naik rumah baru, pesta, cap tikus itu. Jadi anak-anak SMP, SMA minum itu sudah biasa. Iya. Saya untung tidak mati dulu enggak minum cap tikus, jadi makanya dapat hidayah Mas. Tapi enggak sempat coba
narkoba enggak sempat ke sana? Di narkoba saya tidak pernah main narkoba, alhamdulillah. Iya. Cuma minum ya. Coba pernah waktu di Jakarta dulu saya sudah main karena teman-teman semua itu kan memang ada pemain narkoba kan. Saya juga pengen tahu, terus jujur saya katakan saya pengen coba, saya cuma rasakan kan begini. Tapi tidak sampai ini, cuma tidak. Saya juga mau maaf juga dulu ya zaman jahiliyah orang bilang. Zaman Tapi jahiliyah. namanya kalau narkoba saya tidak. Ya, alhamdulillah. Jadi di zaman itu waktu masih musisi belum mualaf, belum Islam. Masih ya Nasrani. proses toh. Proses ya. Ya. Minum dulu Pak Ustaz. Ya. Masih ada 2 pertanyaan, sedikit lagi mungkin ya 2 menit, 3 menit lagi. Kita minum dulu, ini kita disponsor oleh Le Mineral. Masya Allah. Iya. Le Mineral ini, Masya Allah ini. Ini minuman sehat ini. Iya. Untuk kalau bukan peminum kopi, minum teh, kita Tapi minum air sebelum putih saja. kita minum ini Le Mineral, sebenarnya ada yang Pak Monan lupa. Pasti banyak pemirsa ingin mengetahui bagaimana Pak Weli waktu masuk Islam. Itu pasti banyak. Itu ya saya tanya. Makanya saya mau korek sedikit bahwa bagaimana cerita sampai Pak Ustaz ini, Pak Weli ini bisa bersahadat. Pakai Taufik Rahman saja. Pak Taufik Rahman ya. Karena kalau Islam itu kan kalau bilang Taufik, antum dapat pahala, saya dapat pahala. Ya. Mau maaf ini. Minum dulu Pak. Ya, tapi tidak apa pula dipanggil Weli. Tapi kalau antum mendapat pahala dari saya, panggil Taufik saja. Ya. Memang kalau di Jakarta semua di mana teman-teman itu panggil saya Weli, bukan Taufik. Bismillah. Subhanallah. Jadi sekarang sudah hijrah di Makassar ya, dari saya kemarin kan di stay Jakarta. Iya. Itu puluhan tahun di sana. Iya, Masya Allah. Di sana masih main musik. Masih. Masih. Ya. Tapi setelah 5 tahun ini saya berhenti total, tidak main musik lagi. Enggak main musik lagi. Nanti di Makassar ini baru main lagi. Baru main lagi. Tapi enggak jahiliyah ya. Enggak zaman dulu. Tidak. Biasa kan wedding. Ya, Kan masih ya. Punya Bobby kan punya alat di sini, band besar di Makassar. Ya pegang dulu pada saat itu kan hotel-hotel. Jadi saya kalau tidak pemain, main Ustaz, saya main nih. Yang jangan yang ini ya. Iya. Tapi boleh sekali-sekali juga teman-teman mau bikin reunian. Ya. Mungkin jiwa seni masih melekat ya. Masih ya gitu kan. Iya. Ya. Tapi begitu. Kan bermain musik kan dalam Islam tidak dilarang Pak Ustaz ya. Kita tidak usah bahas nanti kita bahas di part 2 nanti. Iya. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada pemirsa Pranala Production yang nonton channel ini. Mungkin ada yang bisa disampaikan sepatah 2 kata sebelum kita tutup podcast malam ini Pak Ustaz. Katanya mau disampaikan mau saya masuk Islam dulu. Ya. Iya. Coba. Ya, ini ya. Ya, jadi pada waktu hari hanya ya, kita singkat saja. Saya malam tidak bisa tidur. Iya. Ya, malam tidak bisa tidur. Saya sudah ke Pak Ustadz. Saya masuk Islam di mana? Di apa itu? Makassar. Di Makassar, di pabrik terigu itu ada pabrik terigu. Situ kan ada jalan stando namanya dulu. Itu umur berapa? Pada saat itu kalau salah ya kurang lebih 20 tahun lalu ya. 20 tahun yang lalu. Akhirnya saya tidak bisa tidur Pak. Betul-betul ini mau masuk. Padahal ini sebenarnya masuk Islam bukan masuk Islam orang sebenarnya Pak. Harus ketahui itu. Masuk Islam itu kita kembali. Ya, kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Artinya kembali kita fitrah kembali. Nah, saya juga sempat tadi kasih ya inilah Riko tadi kan kasih sedikit masukan kan bahwa kamu sudah Islam, kamu harus begini-beginiin, ini jangan lupa kamu harus taat sama orang tua kamu. Ya. Siapapun kamu harus sayang orang tua kamu. Ya. Betul. Waktunya masuk Islam memang hidayah. Ada betul, petunjuk ya. Atau ada yang mengajak teman? Tidak ada. Ya saya tapi inilah kehebatan. Memang hati nurani ya Pak. Jadi saya walaupun pada situ masih rockers ya. Iya. Saya suka juga baca-baca, ya. Baca-baca. Oh gini. Masih dulu masih zaman metal. Iya, masih metal. Oh, rambut sampai di pantat dulu, Pak ya. Masya Allah ya. Luar biasa ini, Pak. Ya. Pak Taufik. Alhamdulillah. Saya juga sangat berterima kasih atas kedatangannya di podcast Pranala Production. Mungkin ada penyampaian sebelum menutup perjumpaan malam ini Pak Taufik. Ya, singkat saja ya. Jadi waktu saya mau sampaikan dulu sebelum saya penasaran juga kalau sampaikan ini. Oh ya, masih saya bisa kasih kesempatan. Saya bilang sama Ustadz, kata Ustadz, kenapa kau masih Islam? Pak Ustadz kan tahu bapak tentara tuh. Nanti katanya bapak mau tembak saya. Itu Ustadz saya bisa dengar ngomong begitu. Saya bilang, terus bagaimana Ustadz orang masuk Islam? Ustadznya juga suka lucu-lucu sedikit kan. Nanti bapak mau tembak saya. Saya bilang tidak,
saya tanggung jawab. Untuk alhamdulillah Pak Maulana, masuk Islam itu tidak ada hambatan. Ada memang ini pasti ada kan, tapi saya yakin dengan pertolongan Allah. Itu 4 hari sudah masuk bulan puasa. Masuk Islam saya kalah Riko sama saya. Saya masuk Islam itu 4 hari sudah puasa. Jadi suasana bulan puasa. Masya Allah. Akhirnya Ustadz, kau serius? Begini, saya datang. Ini singkat saja, pergi. Saya sudah pakai sarung. Sampai di depan rumah, mau maghrib itu Pak. Bapak duduk depan rumah begini, pakai kursi. Nah bapak saya kan di pantatnya itu Pak, ada 3 peluru. Karena dulu baku tembak sama di ITI dulu kan. Jadi dia suka pakai kursi itu, ada tambahan ya. Nah, saya datang, begitu datang, singkat cerita, langsung saya punya bapak. Ini kisah main ini, kisah bukan main-main ini. Ini Maulana mengorek lagi di kisah yang lain. Maka saya kalau cerita ini enggak apa-apa. Biar pemirsa tahu. Iya, sedih saya ini. Ini saudara saya enggak tahu persoalan ini, enggak tahu. Yang tahu persoalan ini saya, bapak sama Ustadz. Sampai sekarang juga saudara enggak tahu ini. Ini masih selendar yang tahu. Berarti selama 35 tahun baru mereka 30 tahun lebih lah baru mereka begini adik waktu Islam kemarin. Saya peluk bapak, saya langsung menangis. Saya langsung Pak, mohon maaf Pak. Saya mohon maaf hari ini, detik ini, ya maghrib ini saya mau masuk Islam. Saya merinding ini pemirsa. Ini betul ya, ini menegangkan betul. Tapi timbul juga di perasaan ini nanti bapak pukul ini. Pak itu pasti ada tadi. Kalau bapak saya kan terus terang bapak saya orang keras, punya kelewang itu karena namanya tentara ya. Iya. Tentara enggak kayak tentara sekarang. Ya. Bapak memang baku tembak sampai DTI dulu. Ya, masih zaman-zaman. Iya. Sampai bapak cerita itu keras, ya. kena tembakan ini, bapak sama komandan di mobil begitu jalan katanya kawal jemaah haji. Dari situ udah bapak juga naik pangkat Pak. Tapi pantatnya kena 3 tembakan. Hei sopir berhenti kau. Kenapa? Itu orang itu gerombolan depan itu. Itu katanya Pak 17 Agustus begini langsung bapak cabut pistol ditodong itu langsung baru mau bilang sudah ditembak di sana gitu. Akhirnya bapak saya namanya tentara pintar perang. Iya. Akhirnya tapi mereka lari tapi komandan punya istri dibawa lari sama gerombolan. Akhirnya namanya tentara pintar perang. Udah komandan begini ada 4 orang mereka. 5 orang. Kalau saya tembak katanya beremortir semua pada lempar granat sambil nembak. Itu Pak tentara itu Pak. Saya tidak bisa lupa ceritain ini. Akhirnya mortir tembak, dilempar granat semua 5 orang baru saya menembak. Seketika itu musuh hilang. Itu lewat tentara itu. Jadi waktu timbul rasa keberanian untuk menyampaikan. Itulah ya tadi, tapi kan pasti daun dari Allah toh. Yeah. Sudah peluk bapak, langsung saya, Pak mohon maaf. Itu sudah dipikirkan matang-matang. Sudah dipikirkan, pokoknya mau hidup mati saya tidak pikirkan lagi. Subhanallah. Ya. Tapi saya cuma berdoa sama Allah, itu jangan lupa. Ini doa juga perlu. Saya hanya berdoa sama Allah. Mungkin bisa. Ya, mungkin masih ingat doanya pada saat itu Pak Ustaz, mungkin pemirsa. Saya cuma doa pendek saja. Yeah. Nah doa ini nanti saya akan sampaikan ada anunya nih artinya. Iya. Saya cuma doa begini, la haula wala quwata illa billah. Itu doa cuma singkat. Ternyata doa ini masya Allah. Artinya tidak ada daya dan upaya selain pertolongan Allah. Dan ini adalah kisah doa ini. Kalau kisahnya dasar kisah ini. Iya. Tapi sampaikan doa kisahnya. Sahabat Nabi ketika berperang, Nabi sudah perang. Ini dengan ini la haula wala quwata illa billah. Setelah peperangan itu terjadi, seluruh pasukan sudah pulang. Tinggal 1 orang tidak pulang ini. Dan ibu ayahnya datangi Rasul, ya Rasulullah, anakku mana? Kok belum pulang sampai sekarang? Rasulullah juga, saya tidak tahu. Yeah. Nah, kita tunggu saja. Masuk jam 7, jam 8, jam 9 sampai jam 1, jam 2 malam tidak ada juga. Kalau kata ibu bapaknya kalau dia mati sih tidak apa-apa. Kami sudah ikhlas, dia mati syahid kan, tapi sekarang belum ada. Apa yang terjadi? Ternyata dia ditangkap sama lawan. Lawan bengis-bengis semua Pak. Dia diikat keras. Dia cuma baca doa tadi, zikir tadi, la haula wala quwata illa billah. Terus sampai apa terjadi? Singkat cerita, dengan baca la haula wala quwata illa billah ini, tiba-tiba kok tangan saya ini katanya terlepas sendiri dengan ikatan rantai yang keras. Yeah. Akhirnya pulang lah. Ibaratnya jam 3 malam lah, jam 4 subuh datang ketuk-ketuk pintu. Kaget ibunya, siapa ini? Kaget ibunya, dia membawa 2 onta besar. Dia membawa barang-barang rampasan. Akhirnya semua Allah jadikan musuh-musuh itu kayak tidur seperti hewan, tertidur nyenyak dengan membaca tadi itu la haula wala quwata illa billah. Itu saya baca doa itu sambil saya berat sama saya mau hafal itu Pak. Ya Allah, kalau memang ini agama benar itu doa saya. Kalau memang tapi saya belum tahu itu kan. Saya cuma bilang kalau memang agama benar maka beri hamba kekuatan dari ini. Cuma la haula wala quwata illa billah.
Apa terjadi Pak? Setelah 10 bapak, kok bapak tidak menjawab? Bapak tidak jawab, mati nih. Wih, hati saya itu duk gitu tuh. Saya sudah pakai sarung ini. Tentara ini. Tentara ya. Tentara aktif lagi. Aktif, ya. Sudah pensiun tuh. Oh, sudah pensiun. Pensiun bapak, tapi kan masih muda ya. Orang yang keras ya, bapak itu orangnya keras, betul bapak itu. Ya, bapak saya itu orang yang keras. Tentara namanya itu sendiri itu. Jadi setelah saya kurang lebih peluk dia 10, lama saya peluk bapak. Akhirnya kurang lebih 7 menit 8 menit saya mundur. Pak Ustadz samping sebelah kiri. Dia bilang Pak Tumbeng. Pak saya namanya Tumbel. Pak Tumbeng. Pak Ustadz itu kata guntar Pak, sampai pegang burungnya begini. Pak Tumbeng, mohon maaf. Ini anak saya Weli, ini mau masuk Islam, ini bagaimana Pak Tumbel? Apakah Bapak ikhlas? Dan saya mau keikhlasannya begitu. Bapak tidak jawab. Bapak diam saja. Pak Ustadz yang bawa? Iya, tidak, kan saya sama Pak Ustadz. Iya. Saat ini saya sudah peluk Bapak, saya mundur kan. Kurang lebih 7-8 menit, Pak Ustadz yang samping dia. Tapi kita anda berpikir bahwa sebentar saya dapat tendangan ini, enggak? Itu bisa pikir. Wah, ini Bapak takut saya tempelin kan. Itu mau masuk maghrib itu. Iya. Tiba-tiba, bagaimana Pak Ustadz? Tiba-tiba Bapak begini nih. Wah, itu dia angkat kakinya begitu kan. Maksudnya kaget. Ini ada kursi dia dari Manado. Bapak kan punya kebun di Manado. Jadi dia punya durian di Tubang, dia bikin kursi, orang bilang kursi apa? Kursi bangku tuh di sini tuh. Nah, dia kasih pinggir itu. Weh, saya kira itu Pak, Masya Allah itu saya punya rambut langsung berdiri. Saya pikir Bapak ini begitu, begitu tuh. Itu mau dipukul itu. Dia sempat refleks. Saya sempat loncat. Ya, saya sempat loncat. Iya. Pak Ustadz juga ketakutan juga. Langsung Bapak. Baru dia belok ke kiri kepalanya. Pak Ustadz, Bapak itu tegas ngomong. Ini saya kayak main sendiwara ya, kayak main sinetron saya ini. Enggak apa-apa. Iya, ini kisah nyata Pak, bukan main ini. Lillahi ta'ala tidak bohong. Pak Ustadz tangannya begini Bapak ya. Kalau orang Belanda kan begitu Pak. Pak Ustadz, iya Pak Tumbel. Kalau anak saya Weli ini mau masuk Islam, silakan saja. Ngomongnya tegas, keras. Tuh kan tentara sih. Iya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau anak saya Weli ini mau masuk Islam, silakan saja. Ada tambahnya di situ. Hatinya itu rajanya. Saya langsung peluk bapak saya. Misalnya begitu. Ular, sambil saya menangis kecil. Saya tidak bisa lupa kata-kata yang bapak itu. Hatinya itu rajanya. Yang kedua kalinya kan. Berarti mungkin bapak pada saat itu juga Masya Allah, toleransinya mungkin masih tinggi. Iya, tinggi. Yang tadi lah, dua tadi itu. Intoleransinya mungkin masalah keyakinan dan kedewasaan seorang anak. Bapak itu bapak saya memang orangnya baik, suka juga semua masjid bapak itu. Iya, suka semoga suka dekat rumah itu di Barabaraya. Semoga almarhum mendapatkan amal ibadah yang pernah dia lakukan. Jadi begitu ceritanya Pak. Wah, langsung tambahan yang kedua. Kalau dia masih Islam, silakan. Artinya itu rajanya. Saya bapak saya. Baru mama saya ada di situ, kasih mama saya diam saja. Kalau mama sih sudah oke. Iya, mama pasti saya sebut saya punya mama, saya pamit ya. Ya, jadi Islam tidak boleh kita keras Pak. Ya. Kalaupun Islam itu radikalisme tertutup, itu bukan Islam. Islam itu kasih sayang gitu tuh. Akhirnya saya peluk bapak, saya menangis, baru saya cium lagi saya punya pipi. Terakhir saya cium pipinya, Pak, saya pergi Pak ya, mohon restunya. Saya ke mama dulu, saya pikir sama Ustadz. Baru diumumkan di masjid. Saya masuk Islam bukan apa Pak, 1-2 orang. Ada penuh masjid. Bahas kalian sebentar di masjid lagi. Mana itu? Di Jalan Stando itu. Jalan Stando. Pernah kita tinggal di situ dulu. Iya, Pelita pernah tinggal di situ dulu. Top-topnya Pelita. Tapi kan ini kan kita berbicara masalah bapak ya. Iya. Kan mungkin Pak Taufik punya saudara, punya keluarga, tante dan om-om. Itu bagaimana tanggapan pada saat, apakah semua keluarga besar Tumbel ini merasa bagaimana pada saat itu? Ya, Allah walam lah ya. Tapi yang pasti, mohon maaf ini, saya belajar Al-Quran dan Sunnah Pak. Sudah pasti memang orang-orang di luar dari Islam, mereka tidak senang memang kalau kita masuk Islam. Dari mana dalilnya? Islam ya Pak. Walam tardaan kal yahud walam nasara tatamilatahum. Sesungguhnya, mohon maaf ini kata Allah harus disampaikan. Sesungguhnya orang Yahudi Nasrani tidak pernah ridho terhadap kalian sebelum kalian mengikuti milah mereka. Apa itu milah? Ulama katakan milah itu mengikuti cara mereka, artinya juga kamu masuk agama mereka. Tim kreatif bisa diambil gambar dari sana. Segitu. Susah dapat mualat kayak begini, Pak. Susah, Masya Allah. Ini cerita yang dan jangan lupa juga
setelah saya seperti ini sudah banyak orang saya syahadatkan. Subhanallah. Luar biasa ini Sudah Pak banyak Ustaz. saya syahadatkan ya. Tidak ada yang mustahil pemirsa. Iya. Ketika Allah menghendaki Iya betul ya. Masya Allah. pasti akan terjadi. Jangan takut ya. Iya. Itu doa saya. Ya Allah, la haula quwata illa billah. Ya Allah, kalau memang ini agama benar, sekarang saya menghadap orang tua. Allah tahu bapak saya orangnya keras. Iya, iya. Ini bisa saya bisa di kelewang Video ini. sedikit. Seperti itu kan. Iya. Iya. Gitu, ya. Luar biasa ini. Itu tahun berapa itu Pak Taufik? Ya kurang Ustadz. lebih 20 tahun lalu ya lah. Ya. Itu tahun 90-an atau masuk di tahun tidak, 2000? Ya Belum hijrah ke Jakarta ya, belum? saya sudah ke Jakarta. Oh, sudah. Sudah masih Islam sudah ya. Saya kan di Jakarta kan pada saat itu kan istri saya kan orang Jakarta memang istri ya. Ya, saya Islam. punya ya, saya dapat juga jodoh pas itu Islam istri itu. Iya, iya. Orang Pas juga kita sudah memeluk agama Islam ya, pada saat itu. Dia tinggal di memang Jakarta. Jadi memang Allah berikan saya kemudahan, Pak. Dan mertua pada saat itu memang kerja di kapal Pertamina, jadi Pertamina kan. Jadi saya pada saat itu di Jakarta memang betul-betul sangat tertolong setelah masuk Islam itu. Jadi saya kalau masalah ekonomi saya luar biasa lah. Tonton 90-an itu Masya Allah. Wah, luar biasa cerita seorang rockers, musisi di tahun 90-an. Sekarang beliau sudah menjadi seorang muslim yang betul-betul muslim, dan beliau mengamalkan segala amalan-amalan yang ada dalam ajaran Islam. Bahkan garis terdepan mendakwah Islam ini. Iya, iya. Seperti itu. Mungkin Pak Ustaz punya guru ya, Pak Ustaz tahu. Oh iya, punya guru ya. Kita punya guru, pasti punya guru kan, pasti kita belajar. Iya. Agama ini harus ada guru ya, membimbing kita agar kita tidak salah paham. Apalagi hadis ya. Iya, iya. Hadis itu ada hadis yang sahih, hadis hasan, hadis doif itu maudu. Apalagi dikatakan hadis palsu itu. Hadis maudu kan hadis palsu. Seperti itu. Oke, Pak Ustaz, terima kasih banyak ini. Panjang kalau cerita ya, hadis ya. Ini sudah waktu tadi saya minta cuma 10 menit pemirsa, tapi kayaknya Pak Ustaz ini asik cerita. Nanti kita sambung di part 2 nanti saya akan undang kembali. Mungkin ada pesan-pesan dulu. Iya, karena saudara saya sendiri sampai saya masuk Islam dia tidak tahu kisah tadi waktu menghadap Bapak masuk Islam. Itu kisah yang sangat mengharukan. Iya. Nanti kita sambung Pak Ustaz ya. Nanti kita sambung di part 2. Pesan-pesan ya. Mungkin ada pesannya buat Ananda Riko yang hari ini sudah memeluk agama Islam. Mungkin bisa disampaikan langsung di kamera. Iya, buat Ananda ponakan saya Riko ya, yang sekarang sudah bernama Yusuf apa itu saya lupa itu. Sudah ada namanya Islamnya. Pesan saya ya bersyukur kepada Allah. Sekarang sudah dapat hidayah ya, petunjuk. Kemudian pesan saya juga ya harus mendirikan sholat, karena seorang muslim itu harus wajib mendirikan sholat ya. Ya jangan juga langsung tancap kan, ibaratnya mau pelan-pelan ya gitu, pelan-pelan. Saya juga dulu seperti itu sambil belajar. Ya, sambil belajar gitu tuh. Dan tadi juga di sana sudah dikasih Al-Qur'an kan sama kitab apa namanya tauhid kan, apa begitu. Pesan saya ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa juga ya sayangi orang tua kamu. Sama Pak Maulana. Walaupun orang tua kita muslim, dia agama lain, sama kedudukannya kita harus menyayangi. Tidak ada bedanya. Ya. Seperti saya justru setelah saya masuk Islam saya sangat menyayangi orang tua saya. Padahal waktu saya masih Kristen dulu, mama apa saya suka lawan orang tua. Setelah saya tahu dalil tidak bisa. Makanya saya waktu setelah saya ajak orang tua saya, apa dia mau saya belikan. Saya bawa ke Jakarta senang. Selama orang tua saya di Jakarta Pak, setelah masuk Islam saya, setelah 2 tahun ini sunnah. Bapak 2 minggu tinggal di rumah. Setiap malam saya telepon dari hotel, Bapak mau makan apa? Saya serahkan semua saya punya harta kepada orang tua. Saya sangat sayang orang tua. Padahal sebaliknya waktu saya masih Kristen suka lawan orang tua. Setelah saya masuk Islam tidak bisa. Jadi walaupun orang tua kita itu Nasrani atau tidak boleh, sama derajat dengan orang tua kita Muslim. Tidak boleh kita menyakiti. Nabi sangat mengancam. Nabi tidak akan menganggap kau sebagai umatnya apabila kau melawan orang tua kamu. Jangankan kamu memaki dia. Bahkan saya dengar juga mau apa ini ya. Ada orang mengatakan kita masuk saja orang tua ke pati jompo. Ini orang dilatih sama Allah ini. Orang dilatih sama Allah. Tidak boleh.
selama kita masih hidup, walaupun kita miskin, tidak boleh ada dalil untuk membawa orang tua ke tempat tidak ada. Inilah lalanya akan dicabut sama Allah, dan Nabi tidak menganggap dia umatnya. Dia jangan coba-coba mengatakan orang tua kita masukkan panti jompo saja. Kurang ajar kamu. Ya. Seandainya saya malaikat, ya, saya tunjukkan saya punya muka, saya langsung pukul mukanya, mulutnya itu. Jangan. Ingat, orang tua kamu, Nabi katakan, orang tua sahabat ketika bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, ibu atau ayah? Nabi tidak menjawab. Sahabat kita kira Nabi ini marah. Akhirnya ketika kali Nabi katakan, ibu dan ibumu. Coba, luar biasa, mari jangan, makanya Maulana punya ibu, masih hidup, sayangi ibu kamu. Ya. Jadi sayangi orang tua, jangan apalagi seorang ibu yang telah melahirkan kita. Itu pesan dari Pak Ustaz Taufik hari ini, bahwa sayangilah kedua orang tuamu apabila masih hidup. Jangan durhaka. Itu ya. Ramadan sudah mengatakan, Ramadan luar biasa ini. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Ya, bukan kuburan, bukan tempat doa dari ibumu. Doa ibumu itu Masya Allah. Jadi saya pesan sama saudara-saudara, jangan coba-coba kamu sakiti hati ibu kamu. Walaupun ibu kamu berbeda agama. Saya kasih satu Riko tadi. Saya seandainya orang tua saya masih hidup, dan seandainya Pak Maulana, ini satu lagi, taruh di hati kamu baik-baik. Seandainya ada amalan bapak saya, ibu saya, agar mereka bisa selamat, saya akan jalani. Misalnya contoh, kamu puasa satu bulan. Jangan 1 bulan, saya tantang Allah. 1 tahun, 5 tahun saya puasa wajib, agar orang tua saya bisa selamat dunia dan akhirat. Demi Allah, tidak bohong saya. Merinding saya nih Pak. Karena saya Pak, mohon maaf, saya pernah kena penyakit MAA 1. MAA 1, saya sudah dokter profesor bukan pemain, dokter profesor. MAA akut ya? Iya, MAA akut sudah. Saya kalau kena MAA, terlempar-lempar, saya guling-guling kayak jangkrik itu. Tapi sekarang sudah alhamdulillah. Begitu sudah minum obat ketiga kalinya, 4 hari kemudian puasa. Saya puasa wajib 1 bulan, sembuh total sampai sekarang. Dokter bilang begini nih, cabai, kopi, itu asam tidak boleh dimakan. Semua sekarang saya bisa makan. Jadi kalau misalnya ada amalan, artinya mohon maaf, ya dengar baik-baik ini. Ya, sini ada amalan, tapi kan tidak ada kan. Untuk bisa menyelamatkan orang tua, saya akan jalani. Maka saya kalau puasa 1 bulan itu mohon maaf kecil ji. Ya. Saya lagi parah-parahnya, saya puasa wajib Pak, saya jalani karena penyakit MAA ini. Masya Allah, seperti itu. Mungkin itu saja dulu ya Pak Ustaz. Artinya yang lupa, seandainya ada amalan untuk bisa menyelamatkan orang tua, karena mohon maaf ini, mohon maaf, luar saya biasa. bukan mengatakan orang tua saya Subhanallah susah di akhirat, tapi dengarkan firman Allah. Dengar, Al-Bani kalau tidak salah. Indal lazina kafaru min ahli kitabi wa muskina fi jahannam khulidina fiha abada. Sesungguhnya orang ahli kitab, berini baca diri ini Pak. Sesungguhnya orang ahli kitab, orang musyrikin, siapa itu mereka? Ya, mereka akan masuk neraka. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Maaf aja, tapi saya tidak bisa mengatakan, tidak kan? Karena di Islam tidak boleh memvonis orang. Ingat juga, Islam tidak boleh memvonis orang. Yang bisa vonis orang Allah. Ya. Walaupun dia artinya, pembunuh. Kita tidak bisa katakan bahwa orang ini akan masuk neraka. Tidak bisa. Walaupun apapun yang dia lakukan, tindak kejahatan apapun yang dia lakukan. Sekalipun dia sudah bunuh orang. Mari kita tengok kitab Al-Kabair. Orang bunuh orang 99 orang. Akhirnya genap 100. Masuk surga kan tanpa dihisap. Seorang wanita penghibur. Tadi malam habis minum, habis berzina, pulang ke rumahnya, buka pintu, lihat anjing mau mati. Ternyata anjing ini kehausan, diambil kolomnya, dikasih saya air. Pernah dengar itu. Itu sahih, bukan pernah lagi. Saya belajar hadis ini bukan main. Dikasih minum, 2 kali 3 kali, anjing itu menggonggong. Ternyata anjing itu menggonggong ucapan terima kasih. Akhirnya dijanjikan masuk pergi, surga. wanita datang ajalnya. Ternyata wanita ajal datang mati. Dan Allah mengucapkan terima kasih kepada wanita ini. Dan Allah katakan masuk surga dia. Dijanjikan masuk surga. Dia tidak boleh, hati-hati Pak. Tidak boleh memvonis orang, tidak boleh. Subhanallah. Kita biasa lihat di TV orang bunuh orang, tidak boleh. Yang bisa vonis itu Allah. Itu hebatnya Islam. Orang sudah mati saja tidak boleh difitnah. Kenapa itu yang kemarin meninggal? Walaupun dia tukang minum balo atau mati ini ya. Oh dia orang baik. Itu tuh Islam, Masya Allah. Itulah Islam, Masya Allah. Kalau kita betul-betul pahamin Islam, masalah Islam ini. Subhanallah. Saya banyak dapat pencerahan ini. Banyak dapat biar tidak ada uang. Setanji orang Islam ini. Apalagi antum tiap hari bersikir tuh. Tiap hari antum bersikir. Tiap hari saya buka dalilnya nih. Baca ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Maka 1 hadisan di Sahih ini.
Allah akan menjaga dari gangguan, kemudian Allah cukupkan rezekinya setiap hari. Seperti itu. Apalagi sering membaca istighfar, istighfar Bukhari 6306. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini hadis sahih Pak. 60 hadis Bukhari 6306 hadis sahih. Yang membaca hadis sahih ini masyaallah. Allah ampunkan dosa kita dan akan datang kita keberkahan dan rezeki. Subhanallah. Ya. 6. Ya. Iya. Mungkin ini Pak Ustaz tidak dirasa ini kita sudah berbincang ini 40 menit. Iya. Kita tidak rasa ya. Ya, jadi saya ucapkan banyak terima kasih dan pemirsa Pernala Production, dukung terus channel kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seluruh Indonesia. Ya, selamat malam dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kita pada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.